Welcome back to my YouTube channel. Welcome back also to my big kitchen. How are you, my online friend from Indonesia and outside Indonesia? Wishing everybody are keeping well. Assalamualaikum untuk teman-temanku yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Aku mau ajak kalian ke Vietnam, yaitu kita masak pho Vietnam pho soup yang sangat favorit dan sudah traveling around the world. Kita mulai aja ya ke dapurku yang luas ini. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Satu ekor chicken ini, satu ekor ayam ya. Saya beli di Asian Shop kemarin itu, waktu kita shopping terakhir. Nah, aku pilihnya yang baby karena aku pakai panci yang kecil. Tapi saya akan tunjukin juga di video ini selama saya tinggal di Vietnam, saya masaknya versinya seperti apa. Nah, karena sekarang ada di Scotland, kita memudahkan kalian yang tidak punya panci besar, saya akan tunjukkan juga seperti apa. Kalau yang di Vietnam, saya masaknya ayamnya yang besar gitu. Nah, ini sekarang saya pakai ayam yang baby. Saya masukkan ke air yang sudah sedikit hangat ya. Saya akan sertakan juga di video ini video lama saya yang belum saya upload di channel saya untuk perbandingan saya masak di Scotland dan saya masak di Vietnam. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya adalah besarnya panci. Yang di Vietnam itu saya pakai benar-benar panci yang untuk 16 liter. Nah, yang ini hanya untuk sekitar 5 liter pancinya. Nah, saya ada beberapa ingredient saya akan tunjukin ke kalian karena sebenarnya setiap restoran yang ada di Vietnam itu memakai ingredient yang sangat berbeda. Ada yang minimalis, ada yang banyak sekali. Nah, untuk restoran-restoran yang mempunyai rasa seperti herbsnya Chinese punya makanan, itu sangat komplit. Nah, saya akan tunjukin yang sangat hampir 100% komplit karena setiap restoran di Vietnam tidak mempunyai resep yang standar. Jadi satu sama lain itu punya resep keluarga sendiri. Jadi kalau kalian ke Vietnam itu nggak akan ada yang sama rasanya. Yang sama hanya ingredients aksesoris tambahan yang untuk di toppingnya. Oke? Di sini saya memakai bubuk semua ya teman-teman. Tetapi kalau saya di Vietnam saya memakai bahan-bahan yang belum dihancurkan. Nah, yang kasar ini adalah saya tidak memakai yang halusnya. Ini ketumbar dan ini ada cengkeh, clove ya. Dan ini ada Indian herbs yang dipakai juga untuk makanan pho yang ada di Vietnam. Dan ini kapulaga juga kita masukkan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan ya teman-teman. Nah, kalau yang ada di sini, ini ada ginger powder ya teman. Ada juga cinnamon, ada nutmeg, ada juga 5 jenis herbs yang sudah dihancurkan. Seperti anis, itu biasanya kalau untuk di Vietnam ada yang dihancurkan, ada yang tidak ya. Selanjutnya rempah-rempah ini saya akan masukkan ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bawang bombay ya teman. Tanpa diiris, bulat-bulat kita masukkan ke dalamnya. Usahakan dia terendam. Gunanya untuk menghilangkan bau ayam dan mengeluarkan rasa manis dari bawang bombay ini ya. Kita godok selama 2 jam ya teman-teman. Kalau airnya surut kalian boleh tambahkan lagi. Jadi rasa ayamnya tender dan terasa bumbunya yang sudah direndam ini.
teman-teman, selanjutnya kita tambahkan garam secukupnya aja dulu ya. Karena ini hanya untuk bikin ayamnya menyerap bumbu yang lainnya itu dengan baik. Jadi kita jangan terlalu banyak. Biasanya sih saya sampai dengan 2-3 sendok tablespoon. Tapi itu kalau pancinya besar ya. Tapi karena ini kecil, saya kasihnya 1,5 dulu. Nanti kan setelah 2 jam kita rebus, itu kan biasanya airnya menyusut. Nah, saya nggak mau terlalu kental di dalam sup saya nanti di dalam mangkok. Jadi saya akan tuangkan lagi 1 teko ini 30 menit sebelum berakhir rebusan yang 2 jam. Jadi supaya air kaldunya agak sedikit enak gitu ya, nggak terlalu kental. Karena terlalu kental kita juga makan bener-bener ayam brothnya gitu ya, dari supnya si ayam itu nggak enak gitu loh. Nah, ini sudah mendidih kayak gini, kita biarkan slow cook selama 2 jam ya minimal. Biasanya kalau restoran-restoran itu dia pancinya itu kan ada 1 meter tinggi. Nah, itu biasanya memang lebih dari 10 jam mereka godok itu. Selama restorannya dibuka ya udah, itu dia nyala terus slow cook. Dia tambah air. Nah, ini kita diamkan seperti ini selama minimal 2 jam ya teman-teman. Nanti si bawang bombaynya itu akan soft gitu loh, akan hancur dengan sendirinya, dia terkelupas. Nah, di sini aku mau kasih tahu sama teman-teman, biasanya kalau saya di sana itu saya bikin sendiri seperti kue tiaw. Tapi karena lagi-lagi kita baru pindah, jadi barang belum komplit banget, jadi aku pakai ini ya teman-teman. Nah, pakai ini terserah nanti anakku atau suamiku mau makannya pakai yang apa. Yang biasanya favorit kalau pho Vietnam kita pakainya ini, atau suun pakainya yang putih seperti ini. Nah, di sini kita juga ada toge fresh. Jadi mereka itu makannya toge yang sangat fresh. Terus setelah apinya bikin supnya ini agak sedikit mendidih ya seperti ini, sekarang kita boleh masukkan jahe ya teman-teman, kita masukkan jahe. Nah, ini bean sprout ini karena aku ada nemuin di kulkas ya, jadi aku akan pakai, tapi nanti sebetulnya di resep tidak ada, ini hanya komplementari karena saya suka ini. Nah, nanti servingnya kita juga pakai lemon dan cabai dipotong-potong ya teman-teman. Tapi nanti kita servingnya, nggak sekarang karena nunggu ini selesai semua. Nah, ini biasanya saya bikin-bikin seperti ini nih pada saat-saat kangen. Di satu negara biasa kita makan gampang banget, tinggal turun apartemen, ada restorannya, tapi kan di sini mahal. Pokoknya negara satu tempat itu pasti kita bisa makan banyak makanan alanya mereka. Tapi kalau kita udah pindah ke negara lain, makanan negara itu pasti akan mahal. Seperti di UK ini mahal sekali. Nah, ini jadi karena aku kangen, aku masak ini buat kalian. Jadi teman-teman, di sini sudah ada bawang bombaynya ya, dan sudah ada jahe. Tidak usah digeprek ya teman-teman, biarkan saja utuh seperti itu, masukkan ke dalam sini. Walaupun saya sudah memakai ginger powder ya, jahe yang sudah berbentuk powder, tapi biasanya kurang kuat untuk menutupi baunya si ayam. Jadi saya tambahkan lagi. Teman-teman, biar ayamnya cepat lembut, saya akan tutup panci ini. Tetapi biasanya airnya akan mendorong si panci keluar, jadi kita agak sedikit renggangkan ya, seperti itu.
Oke teman-teman, ini sudah 2 jam saya matiin ya. Tuh, ayamnya sudah meletek dengan sendirinya dan ininya juga sudah soft bawang bombaynya. Nah, pada saat ini masih mendidih, setelah saya matikan, baru noodlesnya saya rebus. Aku masak dikit aja karena suamiku dan aku juga tidak makan banyak, kecuali nanti kalau anakku mau aku masak lagi mie-nya. Nah, ini sudah aku potong-potong cabenya dan daun bawang. Nanti kita kasih parsley atasnya ya. Sudah selesai nih teman. Seperti itu tuh. Ayamnya rontok sendiri tuh. Seperti itu. Nanti kita angkat taruh dalam piring dan ini noodlesnya sedang digodok. Ini cabenya dan ini barang-barang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang yang di mangkok saya adalah saus asin, soy sauce ya. Dan saya akan campurkan sesame oil dikit saja, jangan banyak-banyak. Seperti itu, dan oyster sauce. Lalu kita aduk teman-teman. Kita boleh kasih garam lebih dikit lagi ya. Kita kasih garam. Karena soya sauce saya adalah tidak terlalu asin, reduce salt. Jadi saya tambahkan sedikit garam. Selanjutnya kita angkat ayamnya ya teman-teman. Dan kita hidupkan lagi kompornya karena ini disuguhkannya harus mendidih. Kita angkat ayamnya. Ini sudah pecah-pecah semua nih teman-teman. Tuh, sudah seperti itu tuh. Ini artinya airnya udah mantep banget deh supnya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih. Tuh, empuk banget tuh. Ya. Dan ini rasanya tidak hanya ayam saja, tapi bumbunya sudah diresap semua sama dia tuh, sama ayamnya tuh. Jadi ini udah tinggal ngeletek begini aja tuh, enak banget deh. Rasanya lezat banget. Akhirnya pohwa kita jadi juga. Sekarang aku dan suamiku mau makan sambil cerita-cerita deh dengan kalian ya. Nah ini biasanya kita tuh kalau di restoran di sana itu pagi-pagi turun dari apartemen, restoran di sana tuh langsung buka dari jam 6. Jadi orang-orang yang mau ke kantor itu biasanya mereka mampir ke restoran ini. Oh la la. Oh la la, it's delicious. Nice, bismillah. I'm not very good at eating noodles, but Makanya aku kasihnya garpu. I like eating noodles. Bismillah. Spicy, hot. Because I keep the chili inside. Sedap again. Ayamnya itu loh teman-teman, lihat ya.
Gampang banget. Hot chili. Wow. The chili. Oh, I keep it. You bite it? bite it, swallow it, and my mouth is burning. Very delicious. This is a dangerous one. I have to go. Put it here. I have plenty on my plate. Come try it. We have another space here. Come try it. Noodles, what's it called, the dish? Foie soup. Pourquoi? Yes. Pourquoi? Pourquoi? Sounds Foie. Chinese. Foie. Foie is means soup. Pourquoi? Is that Indonesian? Oh, Vietnam lah. You been in Vietnam. Suamiku bercandain aku. Oh, more chili. Careful. Kita 2 tahun teman-teman di Shanghai, di Vietnam. Vietnam Hanoi 2 years. And in Shanghai 3 years. Oh, I remember now. Sitting on a chair 2 centimeters from the ground. Ya. Bangku-bangku di Vietnam itu pendek-pendek segini tingginya, 30 cm, jadi kayak ngedeprok. Ngeces pedes banget. Vietnamese restaurant do not provide comfortable seats, so you have to eat quickly to get out. So uncomfortable. Ya. Enak banget ayamnya. The soup. Dia selalu gitu kalau minum sup, makan sup. Enak banget teman-teman. I've forgotten the Vietnamese word for chicken. Gà. Foie gras. Beef? Bò. Oh. Ah, chip ball. Dog. Didn't try eating it, but we saw restaurants serving that, or selling it. Not And- very nice to see. See, all finished. A lot of pepper. Oh yes. A lot of pepper and a lot of hot chili. Wow. Oh. Ini cara makannya orang Indonesia. Kalau orang sana, cabenya dulu masuk mulut, baru mie-nya, ayamnya, togenya. Jadi lucu, dia cocol, pakai sos, cabenya, terus masuk, and That means eat it. burning. It's burning hot. Fire chilies. The chili. Bangladeshi. I make a noise when I'm eating, ya, because delicious.
That's the way we must eat. Actually. Wow. Wow, it's so good. Fresh. Oke teman-teman, makasih banget sudah nemenin aku cooking online Vietnam soup, pho ga, pho hua. Semoga resep yang aku bagikan hari ini bermanfaat buat kalian. Thank you sudah nemenin kita juga makan malam. Like the YouTube channel. Hot, hot, hot. Oke temanku, bye. Bye bye.